Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Ula yang akan mendampingi teman-teman dalam pelatihan upskilling dan reskilling guru kejuruan berbasis dunia kerja. Oke, kita akan masuk ke materi kedua setelah kita kemarin menyelesaikan materi yang pertama yang kurang lebih membahas tentang perusahaan kami yaitu CV Almek Teknologi dan membahas sekilas tentang IoT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu tentang IoT dalam pertanian dan perencanaan sistem. Di materi kedua ini kurang lebih kita akan membahas tentang IoT dalam dunia pertanian, yaitu penerapan-penerapannya dan seterusnya. Kemudian kita akan mulai merencanakan sistem yang akan kita buat hingga nanti di akhir pelatihan. Kemudian kita masuk lebih dalam, yaitu dengan menentukan ide dan goals. Kemudian dari ide dan goals tersebut kita melakukan seleksi atau pemilihan hardware yang kita gunakan, meliputi sensor, actuator, microcontroller, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas lebih dalam tentang IoT, yaitu IoT dalam dunia pertanian. Nah, IoT dalam dunia pertanian itu mengacu pada penggunaan teknologi cerdas untuk menghubungkan perangkat dan sensor yang memantau serta mengelola proses pertanian secara otomatis dan real time. Ya. Dan di sini kita memiliki dua contoh project ya yang sering sekali digunakan, gitu, yaitu adalah Smart Garden atau Smart Farm. Smart Garden ini lebih kepada monitoring atau melakukan aksi-aksi otomatis, yaitu terfokus pada dalam bidang pertanian, yaitu tanam-tanaman dan seterusnya, gitu, yang berhubungan dengan tumbuhan. Sedangkan Smart Farm itu biasanya berkaitan dengan peternakan. Yang intinya IoT ini dapat digunakan dalam semua lini pertanian, gitu, mulai dari ladang, kemudian penyimpanan, kemudian ada juga peternakan, menghitung jumlah populasi hewan dan seterusnya. Jadi IoT dapat diterapkan dalam berbagai bidang di dalam dunia pertanian. Oke, kita masuk ke dalam perencanaan sistem IoT. Kita memiliki 3 step yang harus kita lewati, yaitu yang pertama adalah kita harus menentukan ide dan goals-nya. Jadi kita harus menentukan ide dan tujuan utama dari sistem apa yang kita buat, gitu. Misalnya meningkatkan efisiensi atau meningkatkan sumber daya, gitu, atau dapat menganalisa data dan seterusnya. Ide itu lebih kepada apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin memonitoring ketinggian tanaman atau memonitoring suhu dalam greenhouse dan seterusnya. Nah, dari ide yang sudah kita tentukan di awal, maka kita bisa merencanakan dan mendesain sistem yang akan kita buat. Ya, perencanaan tersebut itu meliputi teknologi yang sesuai yang akan kita gunakan beserta dengan arsitekturnya secara menyeluruh. Dan itu adalah step yang kedua. Kemudian yang step yang terakhir yaitu adalah implementasi dan uji coba. Setelah kita melakukan perencanaan dan desain, kita akan melakukan implementasi, yaitu membuat rancangan tadi atau desain tadi itu menjadi hal yang nyata, seperti itu. Jadi kita buat sistemnya mulai dari pembacaan sensor, kemudian pengiriman data dan seterusnya. Kita terapkan AI jika mungkin kita butuhkan dan seterusnya. Oke, kita akan masuk lebih dalam ke satu bahasan yang pertama, yaitu ide dan goals. Perlu diketahui teman-teman, nantinya kan kita akan memilih satu ide dan goals, kemudian dari ide ini kita akan kembangkan, lalu kita akan melakukan perencanaan dan desain untuk mewujudkan ide tersebut.
yang mana nanti akan terus berkelanjutan hingga menjadikan satu buah sistem IoT yang nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Itu. Nah, kita akan menentukan ide dan goals dari awal. Gitu. Yang pertama, ide. Kita akan membuat sebuah smart garden. Jadi kita akan memiliki sebuah mini garden atau taman kecil yang berisi dengan lingkungan tumbuhan kecil ya. Ada tanah, kemudian ada tanaman yang kita tanam dan seterusnya. Ada alat penyiramnya dan sebagainya gitu. Nah, tugas kita atau yang kita inginkan adalah kita membuat kondisi tersebut menjadi dalam tanda kutip smart gitu. Jadi bisa kita pantau, bisa kita monitoring dan untuk aksi-aksinya bisa kita buat lebih otomatis gitu. Misalkan penyiram tanamannya bisa kita nyalakan otomatis sesuai dengan kondisi yang ada dan seterusnya. Jadi ide yang kita akan ambil adalah smart garden. Lalu goals-nya yaitu kita akan memonitor beberapa parameter yang ada dan kemungkinan besar dalam dunia pertanian itu penting dalam optimalisasi pertumbuhan tanaman, misalnya suhu, kelembaban udara, kadar air dan seterusnya secara real time. Gitu. Kita hanya terfokus di 3 saja, suhu, kelembaban udara, dan kadar air. Kita akan memonitoringnya secara real time. Kemudian tujuan yang lainnya adalah mengkondisikan taman tersebut agar tanaman yang tumbuh di sana bisa tumbuh dengan optimal, gitu. Seperti yang disebutkan tadi di awal. Jadi kita sudah punya idenya, kita akan membuat smart garden, yaitu dengan memonitoring suhu, kelembaban udara, dan kadar air. Kemudian kita akan nanti tambahkan bisa saja penyiraman otomatis dan seterusnya, agar menjaga suhu, kelembaban udara, dan kadar air itu tetap di kondisi yang ideal untuk tanaman. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu perencanaan dan desain sistem. Di sini kita akan membahas 2 hal yang utama, yaitu hardware dan software. Gitu. Untuk hardware atau perangkat keras, kita memiliki 3 bahasan. Yang kemarin di pertemuan pertama atau materi pertama sudah kita bahas ya. Jadi kita akan membahas tentang sensor, microcontroller, dan aktuator. Untuk sensor yang kita gunakan, itu kita menyesuaikan dengan apa yang akan kita ambil datanya gitu. Tadi kita sepakat akan mengambil data suhu, kelembaban udara, dan kadar air dalam tanah. Maka sensor yang bisa kita gunakan adalah sensor DHT11 dan sensor soil moisture. Nah, sensor DHT11 ini untuk membaca data suhu dan kelembaban udara, sedangkan untuk sensor soil moisture adalah sensor yang kita gunakan untuk mengambil data atau nilai kadar air dalam tanah. Kemudian microcontroller yang kita gunakan adalah ESP32. Kenapa ESP32? Karena ESP32 ini sebuah microcontroller yang dapat membaca data dari sensor-sensor tersebut, sensor-sensor yang sudah kita tentukan. Kemudian ESP juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan modul komunikasi lain yang memungkinkan kita untuk membuat sistem IoT dengan ESP32 ini. Sebenarnya ada banyak opsi lain untuk prosesornya, bisa pakai Raspberry Pi atau pakai yang lain gitu. Tapi kita akan terfokus di ESP32 ini karena ESP32 yang pertama adalah ringkas, jadi tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan microcontroller atau prosesor yang lain, dan dia mumpuni karena sudah terdapat modul Wi-Fi dan modul Bluetooth yang bisa kita gunakan untuk IoT. Kemudian untuk aktuatornya kita akan bermain dengan relay. Yaitu nantinya relaynya akan kita sambungkan dengan penyiram dan misting. Relay ini bagi yang belum tahu adalah semacam saklar yang bisa kita hubungkan dengan logika-logika yang ada di program yang kita tulis gitu.
untuk saklar, kita kan tahu saklar itu kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan aktuator. Misalkan saya ingin menghidupkan lampu, saya menyalakan saklarnya. Saklarnya saya tekan agar on. Untuk mematikannya, saya tekan saklarnya agar off. Nah, kegiatan menekan on dan menekan off pada saklar ini itu bisa diubah ke dalam hal yang lebih otomatis ketika kita menggunakan relay. Dalam bahasa lain ya, relay ini ya saklar gitu, yang bisa kita program. Tidak manual, kita yang menekan. Ya, intinya itu ya, kita memiliki hardware berupa sensor, mikro, dan aktuator seperti yang kita sebutkan, yaitu sensor DHT11 untuk suhu dan kelembaban udara, soil moisture untuk membaca kadar air, kemudian ESP32 sebagai microcontroller dan alat untuk mengirim data, kemudian aktuatornya adalah relay yang nantinya akan kita hubungkan ke penyiraman dan misting. Untuk softwarenya, kita akan terfokus pada dua hal, yaitu platform atau protokol IoT-nya dan interface yang akan kita gunakan. Protokolnya ini seperti yang kita bahas kemarin, apakah kita menggunakan MQTT atau HTTP atau yang lainnya. Dan interface ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk memantau, karena kita akan membuat sistem monitoring ya, gitu. Jadi dengan apa kita bisa melihat data-data yang sudah dikirim. Ini yang dimaksud dengan interface-nya. Nah, untuk protokol IoT-nya kita akan menggunakan MQTT. Seperti yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian untuk interface-nya kita akan gunakan aplikasi web. Jadi kurang lebih kita nanti akan membaca data sensor dari DHT dan soil moisture. Kemudian dari data-data tersebut dibaca oleh ESP32. Kemudian data tersebut akan dikirim ke broker MQTT. Nah, kemudian dari broker MQTT nanti akan mengirim juga ke aplikasi web yang akan kita gunakan, sehingga datanya bisa terkumpul dan dapat divisualisasikan. Sehingga kita dapat melihat, datanya, data suhu, kadar air, dan kelembapan udaranya untuk saat ini secara real time, ternyata seperti ini, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti di aplikasi webnya kita akan membuat semacam tombol untuk on off, gitu, untuk untuk menyalakan atau mematikan penyiraman dan misting secara manual. Gitu. Jadi kita tidak perlu berada di tempat yang sama dengan garden yang kita buat, gitu. Kita cukup berada di tempat yang jauh pun kita bisa, gitu, untuk mematikan atau menyalakannya. Seperti itu. Jadi ada tombol di aplikasi webnya nanti yang memungkinkan kita untuk mematikan atau menyalakan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan dari setiap komponennya, gitu. Nah, kita akan masuk ke komponen yang pertama, yaitu sensor kadar air atau sensor soil moisture. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini adalah bentuk dari sensor soil moisture-nya, gitu. Jadi ada semacam bagian yang dapat ditancapkan ke tanah, gitu. Jadi nanti bagian tersebut ditancapkan ke tanah sehingga sensor ini dapat membaca kadar air di dalam tanah, seperti itu. Oke, untuk penjelasannya, sensor kadar air ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kelembaban tanah. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi atau resistensi di tanah yang bervariasi sesuai dengan tingkat kelembabannya. Nah, sensor ini memiliki beberapa pin, 4 lebih tepatnya, yaitu VCC, ground, analog output, dan digital output. Itu VCC dan ground itu digunakan untuk supply, VCC untuk tegangan yang kita berikan, kemudian begitu juga dengan ground. Kemudian untuk outputnya, pin yang bisa kita ambil data darinya adalah
analog output dan digital output. Gitu. Nah, nanti kita akan gunakan salah satunya, yaitu kita akan gunakan analog output. Gitu. Kemudian kita akan berpindah ke sensor yang lain, yaitu sensor DHT11, yaitu sensor yang kita gunakan untuk membaca data suhu dan kelembaban udara. Penampakannya adalah seperti yang ada di gambar. Itu memiliki 3 buah pin, yaitu VCC, ground, dan data. Gitu. Untuk penjelasan singkatnya yaitu sensor ini adalah sensor suhu dan kelembaban yang sering digunakan di berbagai aplikasi IoT. Sensor ini mampu mengukur suhu dalam rentang 0 sampai 50 derajat Celcius dengan tingkat akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Dan kelembaban yang relatif dalam rentang 20 hingga 90% dengan akurasinya kurang lebih 5%. Oke, jadi ini adalah sensor-sensor yang akan kita gunakan dalam sistem IoT yang akan kita buat. Kemudian kita akan membahas tentang ESP32, yaitu microcontroller yang akan kita gunakan. Ini adalah penampakan dari ESP32 yang akan kita gunakan. Kurang lebih ESP32 adalah microcontroller yang berbasis Wi-Fi dan Bluetooth yang dirancang oleh nama perusahaannya adalah Espressif System, yang sangat populer di kalangan developer IoT karena kinerjanya yang mumpuni dan konsumsi dayanya yang rendah, serta komunikasi nirkabelnya atau wirelessnya yang mumpuni juga. Gitu. Nah, jadi ESP32 ini nanti akan bertugas untuk membaca data yang ada dari sensor tadi, kemudian data-data tersebut akan langsung dikirim ke MQTT broker, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke komponen-komponen berupa aktuatornya. Yang pertama adalah relay. Nah, relay ini definisinya adalah komponen elektronik yang kita gunakan untuk mengendalikan perangkat berdaya tinggi, seperti lampu atau motor. Nah, kita mengendalikannya itu dengan sinyal yang berdaya rendah dari microcontroller. Jadi relay ini bertindak sebagai saklar, seperti yang kita sudah bahas tadi, yang dapat mengalihkan sirkuit daya tinggi dengan menggunakan tegangan kontrol yang rendah. Jadi dapat merubah on/off dari perangkat-perangkat yang berdaya tinggi tadi, seperti lampu, motor, atau penyiram tanaman atau misting dan seterusnya yang bisa kita gunakan. Nah, relay yang kita gunakan ini nanti akan terdiri dari 2 channel, yaitu satu channel masing-masing digunakan untuk satu aktuator. Karena tadi kita memilih untuk membuat 2 aktuator ya, untuk penyiraman dan misting. Jadi kita pakai yang 2 channel. Untuk modul relay yang 2 channel ini memiliki 4 pin, yaitu pin VCC, ground, kemudian digital input 1 dan digital input 2. Digital input 1 ini nanti untuk mengontrol relay yang 1. Digital input 2 digunakan untuk mengontrol relay yang channel 2, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas komponen-komponen lain yang kita gunakan yang sifatnya sebagai pendukung saja. Yaitu kita akan menggunakan LCD kristal 6x2. LCD adalah LCD kristal ini itu kita gunakan untuk menampilkan data yang kita baca dari sensor-sensor gitu. Jadi agar kita bisa melihat langsung datanya seperti apa. Gitu. Penampakannya seperti yang ada di gambar. Kebetulan kita akan menggunakan LCD yang I2C sehingga pin yang digunakan lebih ringkas, yaitu hanya sebanyak 4 buah. Yaitu VCC, ground, kemudian SDA dan SCL yang nanti lebih jelasnya akan kita bahas di materi-materi yang selanjutnya. Kurang lebih LCD kristal ini adalah layar tampilan karakter yang mampu menampilkan hingga 16 karakter per barisnya. Jadi totalnya itu kita bisa menampilkan 32 karakter. Jadi kita nanti akan tulis di situ misalkan suhu sama dengan 32 derajat Celcius. Jadi bisa kita
tuliskan di sana. Atau kelembaban sama dengan 90% dan seterusnya. Jadi kita gunakan sebagai media untuk display. Kemudian yang selanjutnya adalah buck converter. Buck converter adalah sebuah jenis converter daya DC to DC yang berfungsi untuk menurunkan tegangan input yang lebih tinggi menjadi tegangan yang output yang lebih rendah dengan efisiensi yang tinggi. Nah, kenapa kita memerlukan buck converter? Karena mayoritas komponen-komponen yang kita gunakan adalah komponen yang memiliki area kerja di tegangan 5 volt gitu. Jadi mereka tidak bisa menerima tegangan lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalkan kita punya supply atau adaptor yang lebih dari 5 volt, kalau misalkan tidak kita turunkan dulu tegangannya dan langsung kita hubungkan ke komponen-komponen kita, maka yang terjadi akan rusak komponen-komponen kita tadi. Maka perlu diturunkan dulu ke 5 volt atau ke tegangan yang di area kerjanya sehingga dapat menyuplai komponen-komponen kita dengan aman. Nah, di sini modul buck converter itu memiliki 4 pin ya. Yang pertama itu 2 pin pertama yaitu sebagai inputan, ya, input plus dan input minus, input VCC dan input ground, yang nantinya akan terhubung ke power supply atau adaptor yang tegangannya lumayan tinggi, misalkan 12 volt atau 9 volt dan seterusnya, tapi yang bertegangan DC. Terus kemudian ada 2 pin lagi yaitu pin output plus dan output min atau output VCC dan output ground, yang nantinya akan kita hubungkan ke komponen-komponen kita yang tadi kita sebutkan seperti ESP, ESP32, sensor-sensor dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu buck converter. Kemudian kita juga akan menggunakan buzzer. Ya, buzzer adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk penghasil suara atau alarm yang digunakan untuk notifikasi atau penanda jikalau ada kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Nah, untuk penampakannya seperti yang ada di gambar, cukup simpel, terdiri dari 2 pin, yaitu pin plus dan pin minus. Yang salah satunya nanti kita berikan aliran listrik, nanti akan menghasilkan suara. Nanti diterapkan misalkan di sistem yang kita buat, misalkan kita anggaplah kita ada kondisi bahaya misalkan di dalam smart garden kita, misalkan kadar air yang ada di garden kita tidak boleh sampai kering banget gitu, misalkan tidak boleh sampai di bawah 20%. Maka ketika sensor yang membaca kadar air misalkan kok ternyata di bawah dari 20%, maka akan men-trigger buzzer ini supaya berbunyi. Jadi seperti itu penerapan dari buzzer di sistem kita. Oke, jadi itu tadi adalah komponen-komponen yang kita gunakan dalam sistem yang akan kita buat, mulai dari sensor, kemudian aktuator, kemudian microcontrollernya, dan seterusnya. Untuk sisa-sisa pembahasan yang belum kita bahas akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.